Indonesia memang tak boleh lawan dia. Dia tak boleh buat event. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, persaingan antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia bukan hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di tribun stadion. Salah satu hal yang sering menjadi sorotan adalah jumlah dan kekompakan supporter dari kedua negara. Indonesia, dengan populasi yang jauh lebih besar, memiliki basis supporter yang sangat luas. Dari Sabang hingga Merauke, setiap pertandingan timnas Indonesia selalu mendapat dukungan luar biasa. Stadion-stadion seperti Gelora Bung Karno hampir selalu dipenuhi lautan merah oleh supporter Garuda yang datang dari berbagai daerah. Nyanyian, koreografi megah, dan semangat tak tergoyahkan mereka menciptakan atmosfer yang begitu menggetarkan. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki supporter setia, terutama yang tergabung dalam kelompok Harimau Malaya. Namun, jumlah mereka tak sebanyak supporter Indonesia. Hal ini seringkali menimbulkan rasa iri di kalangan supporter Malaysia, yang melihat bagaimana supporter Indonesia bisa begitu kompak dan selalu hadir dalam jumlah besar, bahkan di pertandingan tandang. Media sosial pun kerap menjadi ajang perdebatan, di mana supporter Malaysia mengakui kehebatan supporter Indonesia, meskipun tak jarang diselimuti rasa cemburu. Suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil tampak suram susulan ketiadaan kumpulan penyokong Ultras Malaya yang sentiasa memeriahkan suasana dengan laungan semangat buat pemain negara. Bagi aksi Pesta Bola Merdeka 2024 antara Malaysia menentang Filipina malam ini, tempat duduk di belakang pintu gol yang sentiasa menjadi lokasi tempat duduk Ultras Malaya kosong, tidak seperti aksi skuad negara sebelum ini. Namun, stadium tidaklah kelihatan lompong susulan kehadiran kira-kira 3,000 penyokong yang turut hadir untuk menyaksikan perlawanan malam ini. Meskipun sedikit, namun sekurang-kurangnya pemain negara tidaklah beraksi seperti di dalam stadium kosong. Minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan dia. Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipina. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi kualiti event tu sendiri. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan dia. Dia tak buat event. Keunggulan jumlah dan kekompakan supporter Indonesia membuat timnas Garuda selalu merasa seperti bermain di kandang sendiri, dimanapun mereka berlaga. Inilah yang membuat rivalitas Indonesia-Malaysia semakin panas, tak hanya di lapangan hijau, tetapi juga di tribun stadion dan dunia maya. Tanggal 25 Maret lalu, menjadi momen yang menarik dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Di waktu yang hampir bersamaan, timnas Indonesia dan timnas Malaysia sama-sama berlaga dalam pertandingan internasional. Namun, yang mencuri perhatian bukan hanya hasil pertandingan, melainkan suasana di tribun penonton sebuah perbandingan yang langsung terlihat jelas jumlah suporternya. Timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan supporter memadati stadion sejak sore hari, menciptakan atmosfer luar biasa yang menggema dengan nyanyian dan koreografi megah. Layar sosial media dibanjiri unggahan tentang lautan merah putih yang memenuhi tribun. Energi dan semangat supporter Indonesia benar-benar tak terbendung, menunjukkan betapa besar cinta publik tanah air terhadap timnasnya. Stadion penuh sesak, bendera berkibar, dan semangat menyala. Sementara itu, di tempat berbeda, timnas Malaysia juga bertanding. Namun, suasananya jauh lebih sepi. Kursi-kursi kosong terlihat jelas di sejumlah sisi stadion. Dukungan tetap ada, tetapi tak sebanding dengan gegap gempita yang ditunjukkan oleh supporter Indonesia. Bahkan di media sosial, banyak netizen yang membandingkan situasi ini. Apa benda ni weh, negara tangga baju kuning iri lagi dengan King Indo. Buset dah guys. Waduh pakcik, stop lah pakcik. Jangan iri macam tu lah pakcik. Buset dah, hari-hari gitu ya selalu iri dengan King Indo cuy. Buset ni guys, yang media Malaysia iri katanya lihat 78,000 supporter timnas Indonesia. Buset dah, ya beda kelas lah manis, gak perlu dibahas cuy. Buset dah, ini guys ya, irinya dikarenakan laga Harimau Malaya versus Nepal cuma ditonton 4,000 penonton doang. Cuy, dikit banget cuy. Buset, gak ada setengahnya itu 4,000 penonton dong. Buat apa? Pantesan aja guys, pantesan aja di Liga Malaysia dibutuhkan pom-pom girl gitu ya. Buset.
Ya kalau misalkan mau rame, harus jadi timnas jago dulu lah, baru rame itu penonton. Buset deh, kalau misalnya ingin rame gitu belajar sama King Indo dah ya, udah pasti bener dah. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Beberapa dari mereka secara terang-terangan mengakui rasa iri terhadap bagaimana supporter Indonesia selalu hadir dalam jumlah besar dan sangat kompak. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa supporter adalah pemain ke-12 sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Kekompakan dan loyalitas supporter Indonesia tak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menimbulkan decak kagum, dan tak jarang rasa iri, dari negara tetangga. Rivalitas di lapangan boleh panas, tapi di tribun, Indonesia sudah menunjukkan siapa raja sebenarnya dalam hal dukungan. Tanggal 25 Maret bukan hanya hari pertandingan, tapi juga hari di mana perbedaan nyata antara dua bangsa dalam mencintai sepak bolanya terlihat dengan jelas. Ada cakap-cakap di media sosial dan cakap-cakap ni pada aku berasas kerana kehadiran penyokong ke stadium, mana-mana stadium berkurang, jumlah kehadiran penyokong menurun. Dan cakap-cakap itu ialah orang dah bosan dengan saingan domestik kita. Pendapat kau dah, betul ke orang dah bosan ataupun sebenarnya orang tak sempat ataupun tak berkemampuan nak pergi? Dia dah bosan, tu memang nombor satu lah aku rasa. Kita kena terima lah benda tu dah bosan sebabkan JDT menguasai. Tak ada, kita tak dapat nak nafikan JDT dah mungkin juara 11 kali. So orang dah tahu dah kalau lawan JDT je kita takkan menang. Lepas tu itu mengakibatkan orang rasa dah tak perlu pergi stadium sebab dengan beranggapan liga dah tak kompetitif. Excitement tu tak ada, excitement, surprise excitement pun semua dah tak ada. Jadi orang, lepas tu terlalu banyak benda negatif lagi. Antaranya Kelab tak bayar gaji banyak, 6 bulan tim ni, 6 bulan tim ni nak tarik diri. Benda tu adalah benda negatif yang terus mengakibatkan orang fikir liga kita ni tak best sebenarnya. Dia umpama Liga Perancis dulu, di mana masa tu PSG dominan. tapi stadium dia penuh. Yes, dekat France, the football is the culture. Dekat Malaysia bola sepak bukan culture. Dia bila Ijat dah speaking maknanya dia serius. Okay, jadi nak tak nak orang Malaysia ni kena mengakui bahawa bola sepak bukanlah culture di dalam Malaysia. Kita bukan seperti Indonesia, kita bukan seperti di Eropah.